Salam, Sampurasun, bahagia, sejahtera, sehat, dhamma sentosa, panjang umurnya, serta mulia, berlimpah ruah. Salam damai kepada seluruh raganya, kepada seluruh citanya, kepada seluruh ciptanya, kepada seluruh karsanya, kepada seluruh citranya, kepada seluruh sukmanya, kepada seluruh rasanya, kepada seluruh jiwanya, kepada seluruh rohangnya. Tersadarkan, menyadari kesadaran. Kesadaran adalah keadaan di mana seseorang memahami, mengetahui, dan menyadari keadaan di sekitarnya maupun keadaan dalam dirinya sendiri. Bahkan yang terutama, yang paling penting adalah memahami, mengetahui, menyadari keadaan di dalam dirinya sendiri, mengenali dirinya sendiri. Maka itu akan merefleksikan, akan memanifestasikan kepada kesadaran keadaan seseorang di sekitarnya, di lingkungannya. Tersadarkan, menyadari, kesadaran. Ini tiga kata kerja yang berbeda kepada laku perbuatan. Tersadarkan berarti seseorang yang semula tidak sadar akan sesuatu kemudian menjadi sadar. Misalnya, tersadarkan dari situasi yang sebelumnya tidak disadari. Situasi yang penuh dengan kegelisahan, ketekanan, kekhawatiran, ketakutan, keraguan. Ketika disadari bahwa semua itu hanya ilusi, hanya fata morgana, maka itu disebutkan manusia itu tersadarkan. Setelah tersadarkan, ini sama sekali tidak bisa terlepas dari menyadari. Tersadarkan meningkat ke fase menyadari. Hatur nuhun Sang Hyang Peteng, selamat bergabung. Tersadarkan itu ada pada ranah tempatnya, pada otak. Otak yang terstimulan, terpatik, terpacu, terdorong oleh rasanya. Cita yang menimbulkan tersadarkan.
ketika cipta mengolahnya, maka berbentuk menjadi sebuah pemahaman, pengetahuan, keadaan seseorang yang dia kenali di sekitarnya, bahkan dirinya. Lalu kalau menyadari ini adalah tindakan aktif untuk memahami atau mengetahui sesuatu dengan lebih jelas. Misalnya menyadari sebuah masalah. Masalah ini berakar dari mana, timbulnya dari apa, sebabnya apa, karena apa, lalu harus bagaimana. Maka dengan menyadari akar penyebab masalah, kita menemukan solusi dari permasalahan. Ketika menemukan, mengurai masalah sampai menemukan penyebab masalah, lalu menghasilkan solusi dari masalah, terjadilah sebuah perubahan. Jadi kata menyadari itu adalah terikat dengan dua cirinya, yaitu menyadari sebuah masalah dan menyadari sebuah perubahan. Terjadi sebuah perubahan. Tersadarkan, menyadari, kesadaran. Lalu ketika diterjemahkan dan dipersingkat dengan bahasa Indonesia, apakah itu kesadaran? Kesadaran secara simpelnya adalah kondisi umum atau kemampuan seseorang, lebih tepatnya kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu secara jelas dan utuh. Itulah kesadaran. Dan kesadaran itu merupakan pondasi utama ketika muncul cita dari dalam dirinya, dari sang jiwa, dari sang roh, menghasilkan tersadarkan, kemudian menyadarkan. Jadi tersadarkan, menyadari, dan kesadaran, semuanya itu satu bagian yang utuh, tidak bisa terpisahkan dan tidak bisa mana yang lebih dahulu, karena keduanya tergantung kapasitas dari kemampuan diri manusia atau diri seseorang dalam mengenali fakta kehidupan yang nyata. Tersadarkan, menyadari, kesadaran, ini adalah imbuhan ketika kita di sekolah dasar. Kata dasarnya apa? Sadar. Ini ada tersadarkan, ada kesadaran. Dari mana kita mendapatkan atau tersadarkan sehingga bisa menyadari kesadaran? Dari sang sadar. Dari sang sadar itu sendiri. Dari roh kita sendiri, dari jiwa kita sendiri. Jadi kesadaran adalah esensi dari kemampuan manusia untuk refleksi diri dan memahami dunia luar serta dalam dirinya. Dalam dan luar, ketika dikaji lebih lanjut lagi, maka itu masuk ke melampaui dualisme, melewati dualitas. Karena dalam dan luar hanya ada pada ranah kinerja otak, hanya ada pada cipta. Tersadarkan.
Seperti apa kira-kira ciri-ciri manusia yang tersadarkan atau yang mengalami pencerahan dan mulai menyadari sesuatu yang sebelumnya tidak disadari? Sebelumnya mohon maaf dulu ketika saudara-saudari Baraya Sanggama yang baru bergabung, karena ini akun baru jadi belum bisa mengizinkan atau menaikkan saudara-saudari Baraya untuk bertanya langsung, sharing, menambahkan, menanggapi tentang tema yang dibahas saat ini. Butuh 3 hari dulu Sanggama ini live secara terus-menerus baru bisa menarik orang untuk ngobrol. Tapi nanti ketika ada pertanyaan boleh diketik di komentar saja terlebih dahulu saat ini ya. Backsound kedengeran aman ya? Apa kurang besar nih? Aman, segini cukup ya. Baik, kita lanjutkan. Ciri-ciri manusia yang tersadarkan atau yang mengalami pencerahan sehingga dia bisa disebut tercerahkan dan mencerahkan orang lain sekitarnya. Yang pertama, manusia ini, seseorang itu, akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang apapun, dalam bidang apapun, untuk persoalan, permasalahan, keadaan, situasi apapun. Dia akan memiliki pemahaman yang lebih dalam. Ketika tersadarkan, ketika sudah menyadari, maka dia akan memahami lebih dalam, akan memiliki pemahaman yang lebih dalam. Mereka yang sudah tersadarkan, mereka mulai melihat dan memahami hal-hal dengan lebih jelas, baik tentang diri sendiri maupun lingkungan. Ada kesadaran baru tentang situasi atau konsep yang sebelumnya diabaikan. Lalu ciri yang kedua, seseorang manusia yang tersadarkan, dia memiliki perubahan sikap. Setelah memiliki pemahaman yang lebih mendalam, maka itu akan terimplementasi dengan perubahan sikap. Karena tersadarkan seringkali membawa perubahan sikap. Seseorang yang sudah tersadarkan, dia akan berubah sikapnya karena memiliki pemahaman yang mendalam. Seperti lebih menerima, lebih bijak, atau lebih terbuka terhadap berbagai perspektif yang berbeda. Jika manusia, seseorang telah tersadarkan, perubahan sikap akan ada, otomatis alamiah, tidak perlu dibuat-buat, tidak bisa direka-reka, direncanakan atau disetting. Alami, natural, mengalir begitu adanya. Karena penuh dengan penerimaan. Dia punya sikap yang jadi jauh lebih menerima, lebih bijak, lebih terbuka terhadap berbagai macam perspektif yang berbeda. Itu ciri yang tersadarkan. Mampu menerima berbagai perspektif yang berbeda.
Seseorang yang tersadarkan, ciri yang ketiga, mereka memiliki refleksi diri. Mereka cenderung lebih sering merenungkan tindakan, pikiran, dan perasaan mereka. Refleksi diri ini menghasilkan peningkatan dalam introspeksi dan evaluasi dirinya. Ketika pemahaman semakin mendalam, perubahan sikap terjadi, lalu refleksi diri tanpa henti, maka ciri yang selanjutnya, manusia yang tersadarkan, ciri yang keempat adalah memiliki respon emosional yang lebih stabil, seimbang, selaras. Respon emosional yang lebih stabil. Setelah tersadarkan, seseorang seringkali lebih tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh emosi yang berlebihan, karena sudah lebih memahami sumber dari emosi tersebut. Ciri yang kelima dari seseorang yang sudah tersadarkan adalah memiliki keinginan untuk memperbaiki. Orang-orang yang tersadarkan, mereka sering merasa terdorong untuk melakukan perubahan positif dalam kehidupan, baik untuk diri sendiri maupun lingkungan sekitar, sebagai hasil dari kesadaran baru tersebut. Ciri seseorang yang sudah tersadarkan berikutnya, yang ketujuh, meningkatnya kebijaksanaan. Ada pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan dan hubungan dengan orang lain, yang membuat keputusan dan tindakan mereka lebih bijaksana. Jadi ketika saat ini sedang menjadi seolah seperti kacang goreng, di mana-mana berbicara kesadaran, di mana-mana membahas, mengobrolkan, mendiskusikan kesadaran. Bahkan tidak jarang dan tidak sedikit seseorang mengaku dia sudah tersadarkan, sudah berada pada kesadaran, sudah memiliki kesadaran. Pengakuannya maka ketika disimpulkan, dirangkum, dikerucutkan, dan untuk mengkoreksi diri sendiri masing-masing, 7 ciri-ciri manusia yang tersadarkan ini apakah sudah ada pada diri kita masing-masing? Apakah sudah ada pada diri seseorang yang kita anggap, kita sebut, kita hormati sebagai pembimbing, guru, orang tua, atau apapun sebutannya? Karena ciri-ciri manusia yang tersadarkan, 7 cirinya adalah yang tadi sebutkan. Yang pertama, pemahaman yang lebih dalam, memiliki pemahaman yang lebih dalam. Yang kedua, ada perubahan sikap. Yang ketiga, senantiasa refleksi diri. Yang keempat, respon emosional yang lebih stabil. Yang kelima, keinginan untuk memperbaiki.
dan fokus utamanya memperbaiki diri sendiri. Yang keenam, memiliki kepedulian yang lebih besar. Yang ketujuh, meningkatnya kebijaksanaan. Karena proses tersadarkan ini bisa terjadi secara mendadak ataupun bertahap, tergantung pada pengalaman hidup yang dialami seseorang itu. Jadi tidak bisa disamaratakan, caranya harus sama. Harus begini, harus begitu. Ketika ada keharusan mengharuskan pola yang sama, justru itu bukan kesadaran. Karena kesadaran bersemayam ada pada diri masing-masing pribadi seseorang. Itu 7 ciri orang atau manusia yang tersadarkan. Selanjutnya, menyadari. Tentunya ada ciri-ciri manusia yang menyadari. Saya rangkum, saya kerucutkan 8 ciri manusia yang menyadari. Ciri-ciri manusia yang menyadari sesuatu, baik menyadari keadaan diri sendiri, orang lain, atau situasi, itu dapat dilihat dari beberapa aspek. Ciri yang tersadarkan dengan yang menyadari saling keterkaitan. Maka ciri yang pertama, ciri-ciri manusia yang menyadari, peningkatan dari ciri-ciri manusia yang tersadarkan. Langsung pertama adalah